guys, ketemu lagi dengan Om Ira Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Apa kabar guys hari ini? Semoga semuanya berjalan baik, apapun hasilnya kita syukuri. Karena apapun juga yang hari ini kita terima, itulah rezeki, itulah karunia yang Tuhan berikan buat kita. Walaupun sangat banyak yang belum tercapai hari ini, tapi menurut gua lalu semua adalah orang-orang yang hebat yang sudah membuktikan banyak melakukan hal-hal yang baik, yang produktif. Apapun hasilnya kita hargai, itulah perjuangan kita. Tinggal dari apa yang sudah kita peroleh hari ini, kita harus selalu berupaya untuk mengevaluasi apakah yang kita kerjakan ini sudah sempurnakah ataukah belum. Kalau kita selalu melakukan evaluasi, kita akan menemukan titik-titik mana yang masih kurang dari perjuangan kita hari ini, sehingga kita akan berupaya untuk meningkatkannya untuk esok. Apa yang bisa kita perbaiki, walaupun sekarang keadaan sedang kacau beliau, lagi kacau balau, sekarang COVID-19, semua orang membatasi diri, semua orang melakukan social distancing, bahkan ada beberapa daerah yang melakukan PSBB sehingga semuanya tutup. Maka yang harus lo lakukan adalah jemput bola. Kalau lu sekarang punya sosial media, Facebook, Instagram yang lu punya, atau punya WhatsApp, nah sekaranglah saatnya lu optimalkan untuk mensiasati turunnya omset karena berjualan secara offline sedang mengalami kendala nih guys. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan online. Online adalah obatnya sekarang. Dengan mempromosikan barang dagangan lu yang dijual, lu bisa melakukan pelayanan secara online, promosi setiap hari, broadcast setiap hari, lebih banyak proaktif untuk menjemput bola, itu maksudnya. Lalu apakah warung kita atau toko kita sekarang harus tutup? Ya nggak juga. Sebetulnya kalau berdagang di pasar tradisional di kala COVID-19 seperti ini, apalagi situasi pasar banyak yang ditutup, ya lu harus manuver dengan lebih ekstra kerja keras untuk online. Gue sangat memahami banget perihnya berjualan di pasar ketika omset turun. Keadaannya sangat bisa dipahami, tetapi bukan juga kita membenarkan diri dengan keadaan sehingga kita jadi banyak mengeluh. Apalagi kalau kita sampai putus asa, jangan guys, karena ucapan adalah doa. Selalu mengharap yang baik dan rawat dagangan lu agar jangan rusak. Yang biasanya berjualan cepat habis, sekarang kan harus tertunda karena jumlah konsumen yang datang untuk belanja juga sedikit. Jadi lu harus pandai-pandai untuk menjaga kualitas barang dagangan lu, maka ada kemungkinan dagangan itu akan tetap awet sehingga sampai habis terjual semua. Jadi kalau ada orang yang mengatakan keadaan COVID-19 ini pasar tradisional menjadi sepi, itu enggak juga guys, karena orang masih banyak juga yang cari. Ketika pasar sepi, kita bukan makin menurunkan daya juang ya guys, justru ketika pasar sepi kita harus meningkatkan daya juang. Apa aja, bagaimana contohnya? Ya mungkin lu datangnya lebih pagi dan menutupnya juga lebih akhir. Ya tujuannya agar durasinya lebih panjang. Kalau durasinya lebih panjang kan ada kemungkinan lu akan memperoleh langganan-langganan baru atau memperoleh pembeli-pembeli lebih banyak lagi karena durasinya lu panjang. Yang biasanya mungkin lu buka jam 9, toko lu sekarang bukanya jam 6 pagi, atau bahkan kalau bisa mulai dari pagi setengah 4, jam 3 itu bakal lebih bagus. Nah, kadang yang membuat kita malas kan cuma perasaan aja kan, udah pasar sepi kita buka yang lebih awal, nanti gimana nggak ada yang beli. Intinya adalah kita sudah berjuang maksimal, dan ketika memang hasilnya nggak maksimal juga, ya nggak usah jadi putus asa karena nggak ada yang rugi kalau menurut gua guys. Karena kan kebahagiaan itu sebetulnya ketika dagangan kita banyak yang beli dan melayani ganti, itu kan yang bikin seru gitu kan. Tapi kalau lagi sepi begini yang bikin menarik itu kan nggak ada, hilang. Nah yang harus kita buat adalah kita harus membangun gairah sendiri di luar daripada kebiasaan dengan menghibur diri aja. Ketika kita di pasar ya banyak hal yang bisa kita kerjakan, mungkin sambil menunggu supaya kita nggak jenuh, supaya kita nggak bosen, apalagi supaya jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif yang akan menjadikan kemalasan kita semakin tinggi. Ya kita bisa dengan mendengarkan musik, nonton TV, ngobrol dengan sesama pedagang, atau apapun juga yang bisa kita kerjakan sehingga kita nggak merasa jenuh di pasar yang memang sangat sepi. Karena kita nggak tahu gitu kan,
Nggak tahu keadaan ini sampai kapan selesainya. Kita nggak tahu kapan COVID-19 ini berakhir. Dan kita juga nggak tahu kapan kebijakan pemerintah daerah atau pemerintah pusat akan mengembalikan keadaan ini menjadi normal kembali. Sehingga semua orang ada rasa takut untuk keluar dan belanja dan beraktivitas normal. Semua saat ini mengalami penurunan. Bukan hanya lu aja. Bukan hanya lu pedagang-pedagang kecil. Bukan hanya kita aja pedagang-pedagang biasa. Di mana-mana guys. Jadi bukan hanya kita sendiri. Maka lu jangan merasa sendirian, susah. Karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Dan lu jangan merasa sendiri dalam berjuang, karena semua orang juga memperjuangkannya sama seperti apa yang lu perjuangkan untuk tetap bertahan di keadaan begini. Apa aja yang hari ini masih ada, kita mulai saja untuk bangkit dari situ dan bertahan dari situ. Jadi nggak usah khawatir hari ini. Kita semua sedang mengalami keadaan yang sangat memang membahagiakan. Kita terus berjalan ke depan. Ketika kita optimis, ketika kita terus melakukan, Allah nggak akan tutup mata dengan perjuangan kita. Terus tetap bekerja dan terus tetap produktif. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk bangkit. Ketika keadaan begini lu tetap survive, keadaan begini lu tetap masih bisa meningkatkan produktivitas, berupaya dengan lebih semangat dan optimis, maka ketika keadaan semua normal dan semua kembali seperti sedia kala, lu akan menjadi orang-orang yang hebat banget, pasti. Karena ketika susah aja lu masih berkarya, ketika susah aja lu masih produktif, apalagi kalau mudah, lu pasti akan berlari lebih kencang dan juga akan memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan orang kebanyakan. Pemenang melakukan yang berbeda. Siapapun yang hari ini ingin menang, maka dia harus melangkah ke jalan yang berbeda dengan orang kebanyakan. Lalu bagaimana kalau sekarang utangmu banyak gitu kan, sedangkan omsetnya menurun? Ya hadapi aja. Lu tetap buka toko, katakan yang sejujurnya bahwa memang kita belum bisa bayar gitu sekarang. Kan kadang-kadang kalau di pasar kita suka dapat titipan barang, titipan dagangan dari supplier, dan itu biasanya kan suka dibayarnya tempo 2 minggu atau 1 minggu atau beberapa hari setelah dikirim baru kita ditagih. Nah ketika memang belum ada uang, kenapa enggak lu katakan aja? Gue yakin supplier juga sekarang di keadaan begini mereka memahami sangat. Tidak bisa dipaksakan atau memaksakan siapapun untuk membayar dengan sempurna seperti sebelum keadaan begini. Yang penting lu punya bukti bahwa dagangan lu masih banyak dan uangnya memang belum ada gitu. Lalu bagaimana kalau dagangannya nggak ada? Sudah habis terjual dan uangnya nggak ada. Gue cuma mau tanyain sama lu semua, duitnya kemana gitu. Aduh ampun, salah siapa kalau memang begitu. Dan kalau memang sudah terjadi begitu, ya jangan juga kita memvonis diri, jangan kita juga menghukum diri, sehingga akhirnya kita hanya bisa menyesali yang sudah terjadi. Jadi kalau memang keadaannya begitu, ya sudah gitu, kita harus betulkan aja dengan pelan-pelan, kita mulai lagi untuk bangkit perlahan-lahan, ya rubah pola hidup yang tadinya konsumtif sekarang jadi lebih berhemat, biasakan menabung. Kalau di pasar kan juga banyak bank-bank keliling yang memang bukan meminjamkan tetapi menabung simpanan. Karena menabung itu menurut gua nggak harus banyak guys. Lu kalau sehari aja bisa menyisihkan uang 20.000, 30.000 atau 50.000 lebih bagus, itu kan lumayan. Nah itu juga sangat bermanfaat dikala keadaan lagi begini, kita perlu modal, kita bisa ambil, sisihkan sebagiannya untuk menambahkan modal. Jadi itu aja guys dari gua, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Sukses selalu buat lu semua. Tetap semangat ya guys. Jangan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and BCA.